sering mendengar istilah wilayah pegunungan atau mungkin wilayah pemukiman. Nah, kalau kalian sering mendengar hal tersebut, kira-kira kalian tahu tidak artinya wilayah? Nah, kali ini Ibu akan membahas bab 1 mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Apa itu wilayah? Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lain. Intinya, wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi atau kawasan yang dibedakan oleh karakteristik tertentu. Nah, kira-kira karakteristik apa yang bisa membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain? Nah, kita harus tahu bahwa ada beberapa karakter pembeda. Contohnya adalah karakter fisik dan karakter non-fisik. Untuk karakter fisik, contohnya misalkan ada iklim. Nah, iklim di sini kan ada iklim tropis ya, ada iklim subtropis atau iklim kutub. Kemudian selain iklim ini juga ada fauna. Nah, kemarin di kelas 11 kita pernah belajar misalnya nih, wilayah persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3. Ada wilayah Asiatis, ya, ada wilayah Australis, atau satu lagi yaitu wilayah peralihan. Nah, bagaimana dengan karakter non-fisik? Nah, karakter non-fisik ini berarti berkaitan dengan sosial atau kehidupan manusia. Contohnya yang paling mudah adalah kawasan pemukiman. Bagaimana? Sudah paham karakter pembedanya antara yang fisik dan yang non-fisik? Kalau kalian paham, silahkan kalian tulis di kolom komentar contoh selain yang Ibu berikan di sini. Ya, Ibu akan aktifkan kolom komentar selama 2 menit. Bagi kalian yang bisa menjawab, kalian akan mendapatkan poin plus. Caranya adalah tuliskan nama kalian, kemudian kelas kalian, baru contoh karakter fisik dan karakter non-fisik apa. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Oke. Kolom komentar sudah Ibu matikan ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengemukakan contoh lain selain karakter fisik dan non-fisik yang Ibu jelaskan tadi. Kalian pasti akan dapat poin tambahan dari Ibu. Nah, untuk yang belum berkesempatan komentar, jangan sedih karena ada kesempatan untuk kamu setelah ini, ya. Sebelum ke materi lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan mengenai istilah-istilah wilayah yang sering kali kita gunakan namun salah. Nah, biasanya istilah populer yang sering kita gunakan sehari-hari itu tentang wilayah ada lokasi. Kemudian selain lokasi ada daerah dan juga ada kawasan. Apa itu lokasi? Nah, lokasi ini adalah tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah teritorial yang memiliki batas administratif. Ya, contohnya misalkan ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, kelurahan, dan desa. Itu adalah daerah. Sedangkan kawasan adalah suatu wilayah yang memiliki tujuan tertentu. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, kolom komentar akan Ibu aktifkan kembali selama 2 menit. Bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan Ibu setelah ini, maka kalian akan dapat poin plus. Kalian jawab seperti tadi, tulis nama, tulis kelas, kemudian A titik, misalkan daerah, B titik lokasi, atau C titik kawasan. Jelas? Kalau jelas, silahkan perhatikan artikel di samping ini. Artikel pertama termasuk manakah? Artikel kedua atau B? Nah, ini termasuk lokasi, daerah, atau kawasan. Dan terakhir, artikel C. Oke, silahkan jawab 2 menit dari sekarang. Nah, bagaimana sudah bisa menjawab ketiga artikel yang telah Ibu berikan tadi? Artikel pertama itu adalah kawasan.
Ada yang terkecoh? Nah, kenapa? Karena di situ tercantum desa wisata. Desa wisata ini merupakan sebuah kawasan di mana wilayahnya dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Nah, desa wisata berarti tujuannya untuk menarik para wisatawan berdatangan karena desa tersebut merupakan penghasil susu. Nah, artikel kedua ini adalah kawasan. Ya, di sini juga jelas Dongkrak perekonomian, Subang jadi kawasan industri besar di Jawa Di Barat. situ terlihat berarti Subang merupakan kawasan industri. Kemudian artikel terakhir yaitu 220 relawan PMI dikerahkan ke lokasi bencana banjir Bandang Luwu Utara. Nah, ini merupakan lokasi. Paham ya? Semoga kalian tidak salah dalam menggunakan istilah-istilah wilayah lagi. Wilayah ini terbagi menjadi dua jenis, ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Wilayah formal ini merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan adanya keseragaman atau homogenitas tertentu. Nah, wilayah formal ini juga biasa disebut dengan istilah uniform region. Nah, uniform di sini artinya adalah seragam, keseragaman, dan region ini adalah wilayah. Nah, wilayah formal biasanya ditandai dengan beberapa aspek fisik yang sama, sejenis, seperti misalkan adanya persamaan topografi, persamaan jenis batuan, persamaan iklim, atau persamaan vegetasi. Nah, contoh dari wilayah formal ini misalnya dari aspek topografi ya, misalnya nih di Jawa Barat bagian selatan topografinya merupakan pegunungan. Pegunungan merupakan contoh dari wilayah formal. Bagaimana ciri wilayah formal? Nah, ciri dari wilayah formal itu ada dua, yaitu bersifat homogen. Ya, homogen adalah seragam, keseragaman. Jadi adanya suatu persamaan. Dan bersifat statis. Nah, tadi homogen, wilayah pegunungan contohnya ya. Berarti dari wilayah tersebut terdapat beberapa pegunungan. Makanya disebut sebagai wilayah pegunungan. Nah, bagaimana dengan sifat yang statis? Sifat statis di sini artinya adalah tetap. Contohnya tadi wilayah pegunungan. Nah, tetap, jadi dia tidak akan berubah dalam kurun waktu yang lama. Wilayah pegunungan dalam kurun waktu yang lama ini tidak memungkinkan untuk berubah. Makanya dia akan tetap sebagai wilayah pegunungan. Paham? Paham ya? Next, kita akan ke wilayah fungsional. Nah, dari katanya ini sudah terlihat artinya fungsional. Berarti wilayah fungsional adalah wilayah yang berdasarkan fungsi dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain. Oke, contohnya adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Jabodetabek, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Oke. Nah, cirinya seperti apa? Cirinya adalah lawan dari ciri wilayah formal tentunya. Di sini adalah sifatnya heterogen. Nah, heterogen di sini berarti beragam. Ya, adanya ketidaksamaan. Jakarta tidak sama dengan Bogor, tidak sama dengan Depok, Tangerang, atau Bekasi. Jadi sifatnya heterogen, beragam. Ya. Kemudian sifat yang lain adalah dinamis. Oke, dinamis di sini berarti dia sewaktu-waktu dapat berubah. Karena wilayah fungsional ditandai oleh adanya kegiatan transportasi dan komunikasi yang pada akhirnya bisa menunjang pertumbuhan dari wilayah yang lain. Nah, contohnya tadi Jabodetabek. Jakartanya ini sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Sedangkan wilayah di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini memiliki interaksi dengan wilayah Jakarta. Jakarta
memiliki fungsi. Misalkan, fungsinya sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi wilayah Bogor, misalkan. Nah, kemudian selain itu, misalkan Jakarta juga menjadi pensuplai utama untuk penyedia otomotif, misalkan, atau elektronik terhadap wilayah-wilayah yang lain. Nah, karena seiring berjalannya waktu dan itu terus berlanjut kegiatannya, maka biasanya wilayah di sekitarnya nanti akan lebih maju dari sebelumnya. Yang tadinya misalkan tidak ada mall, jadi ada mall. Jadi yang biasanya disuplai dari Jakarta sekarang bisa berdiri sendiri, seperti itu. Ya, paham? Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang penjelasan wilayah formal dan fungsional. Kali ini Ibu akan menerangkan mengenai pewilayahan. Pewilayahan atau dikenal juga dengan istilah regionalisasi adalah pembagian wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi berdasarkan tujuan tertentu. Pewilayahan ini memiliki banyak manfaat untuk berbagai kepentingan. Di antaranya adalah untuk mengurutkan dan menyederhanakan informasi keanekaragaman atau gejala atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Kemudian, selain itu juga manfaatnya adalah untuk meratakan pembangunan di setiap wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan antar wilayah, alias tidak terjadi pemusatan pembangunan hanya di satu wilayah saja. Kemudian manfaat ketiga adalah untuk memudahkan koordinasi dalam proses pembangunan pada setiap daerah. Dan yang terakhir adalah untuk memantau perubahan-perubahan yang ada di permukaan bumi. Nah, untuk menentukan pewilayahan, ini harus dilihat berdasarkan aspek fisik ataupun aspek sosial. Aspek fisiknya itu meliputi iklim, meliputi vegetasi atau topografi dan sumber daya alam. Kemudian, aspek sosialnya ini meliputi kondisi sosial budaya, penduduk, dan wilayahnya. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya misalkan, wilayah berdasarkan iklim di dunia terbagi menjadi iklim tropis, iklim subtropis, atau iklim kutub. Nah, dari wilayah iklim tersebut, ini dapat berfungsi untuk mengetahui persebaran flora dan fauna. Kemudian, contoh lain misalkan, pembagian waktu yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, sudah mengerti ya? Mulai dari definisi wilayah, jenis-jenis wilayah, istilah-istilah wilayah, dan juga tadi ada pewilayahan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.